Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu saya lihat status punya teman mengenai bilangan kompleks. Lebih spesifik lagi yaitu mengenai paradoks bilangan kompleks. Nah, saya pikir paradoks bilangan kompleks cukup menarik untuk dibahas dalam video kali ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai paradoks dari bilangan kompleks. Silakan disimak. Paradoks yang disampaikan pada saat saya lihat status teman itu yaitu di sini ada akar dari negatif 1 sama dengan akar negatif 1. Kemudian negatif 1-nya ini dipecah menjadi negatif 1 per 1 dan 1 per negatif 1. Kemudian karena ini akar pembagian, kita bisa menyendirikan ya seperti ini. Akar negatif 1 per akar 1 sama dengan akar 1 per akar negatif 1. Oke, dari sini sudah bisa dilihat ya flow-nya. Kemudian kita akan mengalihkan silang. Jadi di sini di ruas kiri ketemu akar negatif 1 kali akar negatif 1. Kemudian di ruas kanan ada akar 1 kali akar 1. Nah, karena akar negatif 1 kali akar negatif 1 ini sama saja dengan dikuadratkan, jadi diperoleh negatif 1 sama dengan 1. Pertanyaannya, kenapa bisa kesimpulannya seperti ini? Nah, ini tentu saja kita tahu bahwa ini merupakan kesimpulan yang salah. Karena nggak mungkin negatif 1 itu sama dengan 1. Nah, ketika kita menghasilkan kesimpulan yang salah dalam matematika, maka pasti akan ada premis yang kita ajukan sebelumnya itu yang keliru. Karena kesimpulannya keliru. Jadi pertanyaan adalah, manakah di antara premis-premis yang kita ajukan atau proses yang kita ajukan ini yang keliru? Nah, kalau menurut saya yang keliru adalah pada bagian ini, yaitu mengubah negatif 1 menjadi negatif 1 per 1 yang di ruas kiri, kemudian yang di ruas kanan diubah menjadi 1 per negatif 1. Ini mengapa bisa keliru seperti ini? Sebenarnya untuk proses awal ini sudah benar, akar negatif 1 sama dengan akar negatif 1. Tapi kita tidak bisa langsung mengubah negatif 1 seperti itu. Mengapa? Karena ketika kita mengubah seperti itu, berarti kita memperlakukan akar negatif 1 ini seakan-akan seperti memperlakukan pada bilangan real. Dimana kita tahu bahwa akar negatif 1 ini bukan bilangan real, tapi dia adalah bilangan imajiner. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya untuk misalkan mengoperasikan bilangan imajiner ini nggak boleh yang di dalamnya aja gitu. Jadi misalkan saya punya akar negatif 1 sama dengan akar negatif 1. Maka kita hanya bisa membaginya semuanya boleh dengan akar negatif 1 atau membaginya dengan angka berapapun. Tidak boleh memecahnya per angkanya seakan-akan dia adalah bilangan real. Misalkan seperti ini, dibagi dengan akar negatif 1, jadi akar negatif 1 per akar negatif 1 sama dengan akar negatif 1 per akar negatif 1. Nah, mengapa harus seperti ini? Kita balik lagi, akar negatif 1 ini adalah bilangan imajiner yang masuk dalam bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu memiliki sifat-sifat tertentu yang tentu saja berbeda dengan sifat-sifat dari bilangan real. Nah, paradoks ini sebenarnya bukan paradoks satu-satunya. Kemudian saya cari mungkin ada paradoks yang lain, ternyata saya nemu ada paradoks mengenai bilangan kompleks yang lain yang serupa yang menghasilkan kesimpulan yang keliru. Jadi di sini ada negatif 1 pangkat 3 per 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 per 2. Nah, ini kita pecah pangkatnya menjadi negatif 1 pangkat 3 pangkat setengah, dan yang sebelah kanan negatif 1 pangkat setengah dipangkatkan 3. Nah, negatif 1 pangkat 3 itu kan artinya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Ketemu negatif 1, jadi hasilnya negatif 1 pangkat setengah untuk yang ruas kiri. Sedangkan untuk yang ruas kanan, dia menjadi akar negatif 1 pangkat 3. Jadi negatif 1 pangkat setengah kan sama saja di akar. Jadi ini saya ubah menjadi akar negatif 1 pangkat 3. Diperoleh yang ruas kiri, akar negatif 1, sedangkan yang ruas kanannya menjadi negatif akar negatif 1. Yang sebelah kiri jadi I, yang sebelah kanan menjadi negatif I. Nah, tentu ini hasil yang keliru juga gitu. Lalu kelirunya di mana kalau seperti ini?
Jadi kita misalkan membayangkan kita menggunakan teknik aljabar ya untuk menjelaskan ini. Jadi kita punya Z, kita misalkan Z itu adalah negatif 1 pangkat 3/2. Kemudian saya kuadratkan kedua ruasnya, jadi Z kuadrat sama dengan negatif 1 pangkat 3, ya kan? Jadi Z kuadrat sama dengan negatif 1. Z ini sama dengan plus minus akar negatif 1 berdasarkan persamaan kuadrat. Jadi hasil sebelumnya ketika kita peroleh I sama dengan negatif I, itu sebenarnya bukan menyamakan I sama dengan negatif I. Ada bilangan kompleks, hasil penyelesaiannya itu adalah I dan negatif I. Jadi di sini Z sama dengan negatif 1 pangkat 3/2, itu menghasilkan Z itu sama saja dengan plus minus I. Oke, paradok bilangan kompleks ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kita juga pernah, misalkan ada paradoks yang lain yang lebih familiar sebelumnya. Sebenarnya mungkin namanya bukan ini ya, tapi saya bilangnya paradoks bilangan 0 atau angka 0. Jadi paradoksnya seperti ini, A sama dengan B. Kita misalkan A sama dengan B. Kemudian saya punya di sini A kuadrat, ini kan sama dengan A kali A. Jadi karena A sama dengan B, saya bisa mengganti bahwa A kuadrat ini sama dengan A kali B. Kemudian kedua ruasnya saya kurangi dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan AB min B kuadrat. Karena ini adalah persamaan kuadrat, jadi saya bisa pecah yang sebelah kiri menjadi A plus B dan A min B. Kemudian yang sebelah kanan, karena memuat suku B, jadi B-nya saya keluarkan, jadi A B kali A min B. Oke, nah kedua ruasnya saya bagi dengan A min B. Oke, jadi ini saya coret A min B, ketemu A plus B sama dengan B. Baik kan nih, A kan sama dengan B, saya tulis sama dengan 1. Maka kita peroleh dari hasil ini A plus B sama dengan B. Dengan demikian 1 tambah 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 1. Nah, ini juga pertanyaan nih, prosedurnya yang salah yang mana sih? Kenapa bisa menghasilkan kesimpulan bahwa 2 sama dengan 1? Padahal di awal A sama dengan B ini benar, A kuadrat ini juga benar, ini juga benar. Sampai step yang ini. Nah, kesalahannya adalah pada proses pembagiannya. Kita membagi dengan A min B. Sebenarnya tidak ada yang salah kita membagi bilangan dengan berapapun, asal bagiannya itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini karena A sama dengan B, maka ketika kita membagi dengan A min B, itu artinya kita membagi dengan 0. Membagi dengan 0 inilah yang membuat simpulan menjadi keliru. Oke, itu tadi mengenai beberapa paradoks dari bilangan kompleks dan paradoks dari angka 0. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bahwa tidak semua proses aljabar yang kita pakai bisa kita terapkan begitu saja. Ada sifat-sifat yang harus kita perhatikan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.